Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pemirsa dimanapun berada. Senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara pada kesempatan pagi hari ini. Dan doa dan harapan saya kiranya kita semua selalu sehat, ya, tetap semangat dan senantiasa bersyukur untuk semua kebaikan, berkat, rahmat, kekuatan, kesehatan yang kita terima dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam perjalanan kehidupan kita. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh ada di bulan yang ketiga, bulan Maret ya. Kita sudah lewati 2 bulan di tahun 2023 ini dengan berbagai kisah, berbagai cerita, berbagai peristiwa yang kita alami, baik peristiwa-peristiwa yang membuat kita happy, membuat kita bahagia, membuat kita senang, ataupun peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang bisa membuat kita meneteskan air mata, berduka, ya, oleh karena kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Kemudian juga ada musibah-musibah, peristiwa-peristiwa bencana alam yang tidak terduga, tapi itulah yang terjadi, realita kehidupan yang kita alami dan rasakan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita bersyukur sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, kita masih punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah melupakan kita sebagai umat ciptaannya. Oleh karena itu sudah selayaknya, sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita bersyukur ya, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk segala nikmat, rahmat, rezeki, berkat, kekuatan, kesehatan, keberhasilan yang kita alami dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Kita juga boleh bersyukur untuk pagi hari ini bisa berjumpa, bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dengan sebuah harapan, sebuah doa. Semoga Bapak Ibu Saudara semuanya juga dalam keadaan sehat, usahanya dilancarkan, bisnisnya sukses, pekerjaannya semakin meningkat, ya, keluarga rumah tangga juga bisa berkati oleh Tuhan ya. Dan kita percaya itu semua adalah berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, terima kasih yang sudah menonton, menyaksikan live saya pada pagi hari ini. Ya, topik saya dalam program Selalu Bersama Yesus, yaitu pagi hari ini 5 cara mengatasi stres dalam hidup ya. 5 cara mengatasi stres dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa memasuki tahun 2023 ini tahun yang diprediksi oleh banyak orang, termasuk oleh pemerintah, bahwa tahun 2023 ini adalah tahun kegelapan ya. Tahun yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang masih punya Tuhan, sebagai orang yang masih punya Allah yang kita sembah, yang kita puja, kita percaya bahwa segelap apapun hidup yang harus kita jalani, kita percaya bahwa terang Tuhan akan menerangi jalan kehidupan kita, sehingga kita bisa menemukan jalan keluar, menemukan jawaban atas setiap pergumulan, setiap masalah yang kita hadapi. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ada banyak orang yang stres, ada banyak orang yang mengalami depresi oleh karena kehilangan pekerjaan, di PHK, dirumahkan, kemudian masalah ekonomi, masalah finansial, ya, masalah keluarga, dan masalah-masalah lain, sakit penyakit, sehingga banyak orang yang mengalami stres dalam hidup. Dan sebagai orang beragama, sebagai orang yang beriman,
sebagai orang yang bertuhan, ya, tentu kita juga tidak bebas dari stres, tidak bebas dari masalah, tidak bebas dari pergumulan. Selama kita masih hidup di dunia ini, tentu kita dihadapkan dengan berbagai masalah, berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Tetapi tentu ketika kita mengalami stres, kita diberi Tuhan pengertian, diberi Tuhan pengetahuan, diberi Tuhan kemampuan untuk mengelola perasaan, mengelola stres, mengelola beban hidup yang kita alami. Sehingga kalau kita cakap, kalau kita pandai mengelola stres kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, ya, orang-orang yang tidak mudah menyerah, orang-orang yang tidak mudah putus asa. Hanya saja ada banyak orang yang gampang sekali kecewa, gampang sekali putus asa, gampang sekali menyerah ketika dia ada dalam masalah yang luar biasa. Ya, seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar, dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas, ya, bunuh diri dengan terjun dari gedung tinggi lantai 25. Ada juga yang minum obat racun, ya. Kemudian ada juga yang tidak sedikit yang gantung diri. Itu semua merupakan satu reaksi, satu respon yang dilakukan oleh banyak orang karena berpikir bunuh diri itu adalah jalan keluar terbaik. Ada juga orang yang berusaha untuk mengatasi stresnya dengan cara, ya, pergi ke nightclub, ya, dugem, kemudian menggunakan obat-obat terlarang. Padahal itu semua tidak akan membantu, tidak akan menolong untuk keluar dari masalah, keluar dari stres yang dialami. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya membagikan paling tidak ada 5 cara untuk kita mengatasi stres dalam hidup. Dengan harapan topik ini bisa bermanfaat, bisa menolong, bisa berguna bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live saya pada kesempatan pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang akan menjadi dasar pembahasan saya pada kesempatan pagi ini saya ambil dari Bible, dari Alkitab, yaitu Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, firman Allah, sabda Allah mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya baca ulang firman Tuhan ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu ada banyak faktor yang membuat orang itu menjadi gelisah, menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi panik dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan tahu kegelisahan kita, Tuhan tahu kepanikan kita, Tuhan tahu rasa cemas kita, Tuhan juga tahu rasa khawatir kita. Hanya saja kita yang lupa bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus bersabda, janganlah gelisah hatimu. Kenapa? Karena Tuhan tahu dampak negatif dari kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, kepanikan, ya, yang kita biarkan menguasai hati dan pikiran kita. Ada dampak negatif ketika orang gelisah, ketika orang cemas, ketika orang khawatir yang berlebihan, maka dia tidak bisa tenang. Dia juga tidak bisa tidur, kurang istirahat. Dan orang yang kurang istirahat, orang yang kurang tidur, ya, selera makannya tidak ada, itu akan berdampak negatif bagi kesehatan, bagi fisiknya. Fisiknya akan menjadi lemah. Nah, kalau tubuh itu lemah, maka sangat gampang
penyakit menyerang. Kalau imun tubuh kita lemah, sangat mudah virus, bakteri menyerang tubuh kita dan membuat kita sakit. Dan kalau kita sakit berkepanjangan, maka kita akan dirawat di rumah sakit. Tentu biayanya sangat mahal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka kita harus bisa mengontrol, bisa mengelola, ya bisa menguasai rasa stres yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu stres? Ya, apa itu stres? Ya, dalam penelitian saya, stres adalah perasaan yang umumnya dapat kita rasakan saat berada di bawah tekanan, ya, merasa kewalahan atau kesulitan menghadapi suatu situasi. Jadi saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, stres adalah perasaan yang umumnya dapat kita rasakan. Jadi perasaan yang umumnya dapat kita rasakan saat berada di bawah tekanan. Nah, ini dia nih, di bawah tekanan. Tekanan apa? Tekanan misalnya masalah pekerjaan. Itu menekan pikiran kita, menekan perasaan kita. Atau masalah ekonomi, ya, dalam rumah tangga, masalah finansial, itu menekan, menjadi beban dalam kehidupan kita sehingga membuat kita kehilangan ketahanan, ya, di dalam menanggung tekanan-tekanan itu. Kemudian stres adalah, ya, kita merasa kewalahan, ya, kewalahan mengatur, kewalahan menghadapi, seakan-akan tidak ada jalan keluar yang kita dapatkan. Atau stres adalah kesulitan menghadapi sebuah realita yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi dalam ilmu psikologi, stres dalam batas tertentu sebenarnya bisa berdampak positif dan memotivasi kita untuk mencapai suatu tujuan, seperti, ya, mengerjakan sesuatu dengan lebih baik lagi. Tetapi ketika stres itu melampaui batas, maka itu akan berpengaruh kepada kualitas kerja kita, ya, kualitas kesehatan kita, kualitas relasi sosial kita. Jadi ketika stres itu melampaui kehidupan kita, melampaui batas kemampuan kita, maka itu berpengaruh buruk terhadap prestasi hidup. Kerja kita mulai uring-uringan, malas, ya, tidak lagi mengerjakan dengan maksimal, ya, lalu mulai mengeluh, mudah bersungut-sungut, gampang emosi, dan mudah sekali mempersalahkan situasi dan kondisi, menyalahkan orang lain, ya, mengkambing hitamkan orang lain. Itu karena beban stres yang menimpa hidup seseorang itu melampaui batas. Jadi Bapak Ibu Saudara, stres adalah suasana batin, ya, suasana batin kita, suasana emosional dan juga suasana psikologis yang dipicu oleh faktor internal, yaitu dari dalam diri kita, maupun faktor eksternal, yaitu dari luar diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu, faktor-faktor internal, faktor-faktor eksternal ini harus kita sikapi, harus kita kelola dengan baik, supaya semua persoalan, semua beban yang menimbulkan atau yang memicu stres itu bisa kita atasi di dalam kehidupan kita. Nah, misalnya stres dari faktor internal, ya, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah keluarga, ya, masalah ekonomi, itu hal-hal yang mengganggu banyak orang, ya. Sedangkan faktor eksternal, misalnya beban hidup, tekanan-tekanan di pekerjaan, di bisnis, ya, di usaha, dan juga tekanan dalam relasi sosial.
ya, sehingga faktor-faktor itu membuat daya tahan seseorang itu menjadi sangat mudah sekali lemah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, stres ini menyerang semua orang, atau stres ini dialami oleh semua orang, baik dia terpelajar ataukah tidak, ya, pekerja atau pengangguran, ya kan, punya jabatan atau tidak punya jabatan, orang di kota besar ataukah di desa, semua orang dewasa ataukah anak-anak, semua mengalami yang namanya stres dalam hidup. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu cara bagaimana supaya stres ini bisa kita kelola dengan baik, ya, bisa kita kelola dengan baik dan menolong kita untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, ada 5 cara mengatasi stres, ya. Paling tidak ada 5 cara yang bisa saya share pada kesempatan ini, bagaimana kita mengatasi stres dalam hidup. Nah, cara yang pertama adalah meningkatkan atau mengoptimalkan intimasi kita dengan Allah atau dengan Tuhan. Sekali lagi, hal pertama ketika kita mengalami stres, cara pertama yang harus kita lakukan sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, agama apapun kita, maka cara pertama untuk mengatasi stres yang kita alami ialah mengoptimalkan atau meningkatkan ibadah kita, intimasi kita, persekutuan kita dengan Allah atau dengan Tuhan, ya. Nah, sebagai orang yang beragama, tentunya kita tahu bahwa ada Allah yang kita percayai, yang kita sembah, sebagai yang berkuasa, sebagai yang berdaulat, sebagai yang berotoritas dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, umat beragama. Jadi, ketika kita stres, Bapak Ibu Saudara, maka langkah yang paling utama, kita meningkatkan ibadah kita. Sholat, kita harus tingkatkan. Persekutuan gereja kita harus tingkatkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan asupan rohani, asupan spiritual untuk menguatkan roh kita. Karena kita ini bukan saja sebagai manusia fisik, tapi kita juga adalah manusia roh. Nah, oleh karena itu ketika fisik kita lemah karena tekanan dan beban stres dalam hidup, maka manusia roh kita harus tingkatkan dengan cara ibadah kita tingkatkan, doa kita tingkatkan, sholat kita tingkatkan, ibadah kita tingkatkan, baca kitab suci, baca Alkitab, ya, puasa, persekutuan dengan Allah itu atau intimasi dengan Tuhan itu sangat penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Di saat-saat kita stres, memang ada orang cenderung ketika stres dia menjauh dari ibadah, ya. Dia tinggalkan ibadah. Dia jauh dari persekutuan. Sholatnya malas, ya. Doanya juga malas, ke gerejanya juga malas, uring-uringan. Jumatan harusnya dia sholat, nggak dilakuin. Hari Minggu harusnya dia ke gereja, dia tidak lakukan. Ya, itu membuat stres itu semakin menguasai. Dan ketika stres itu melampaui batas, Bapak Ibu Saudara, dia akan menjadi depresi. Dia menuju kepada depresi. Dan ketika depresi, kalau tidak dikelola dengan baik, maka orang akan bisa mengalami yang namanya sakit jiwa. Orang gila jadinya. Ya, karena tidak ada lagi keseimbangan. Dia kehilangan keseimbangan, kehilangan kekuatan dia untuk menghadapi kenyataan hidup. Sehingga depresi. Dan ketika depresi pada tingkat tertentu, maka orang akan ambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Jadi ada prosesnya Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, makanya sangat penting sekali ibadah itu bagi kita sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, agama apapun kita.
Kalau mengalami stres, maka langkah pertama yaitu tingkatkan ibadah, tingkatkan intimasi dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, dalam keimanan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ya, dalam pemahaman kami, sebagaimana dikatakan dalam Bible, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Jadi orang Kristen ketika dia mengalami stres dalam hidup, maka dia harus mengoptimalkan, meningkatkan intimasi ibadah dengan Allahnya, dengan Tuhannya. Doa puasa dilakukan, baca firman Tuhan dengan tekun, melakukan ibadah dengan setia, dan terus membangun kerohaniannya secara baik dan benar. Maka kesukaan dari orang beragama, orang beriman, khusus orang Kristen, ketika dia mengalami tekanan hidup, maka dia akan lari kepada Tuhan. Ya. Itu yang pertama, cara yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, untuk mengatasi stres dalam hidup. Nah, cara yang kedua, ya, selain kita meningkatkan intimasi dengan Tuhan, ya, maka cara yang kedua yaitu tetap berusaha untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, setelah kehidupan rohani kita tingkatkan, maka yang kedua, kita juga harus berusaha supaya kesehatan tubuh kita juga kita jaga. Ya. Nah, cara menjaganya adalah yaitu supaya kondisi tubuh ini tetap fit, fisik ini tetap segar, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah ya berolahraga. Ya, berolahraga, bergerak. Ya, move. Nah, ini harus dilakukan secara teratur Bapak Ibu Saudara. Tentu masing-masing kita punya signal dari tubuh kita, ya. Ketika kita stres, tubuh ini akan bereaksi Bapak Ibu Saudara. Adrenalin kita itu akan bekerja. Dan kita harus menangkap sinyal itu. Dan pada saat kita tahu bahwa tubuh kita ini sedang ada pada posisi atau kondisi stres, maka gerak tubuh itu menjadi penting, ya. Artinya pikiran kita, batin kita tidak lagi terfokus kepada masalah yang sedang terjadi, tapi kita bergerak dan akhirnya pori-pori tubuh akan terbuka, cara pandang akan terbuka, pikiran terbuka, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, olahraga ini tidak harus berat. Kita berolahraga secara konsisten, secara teratur, olahraga yang ringan saja. Misalnya jalan kaki atau bersepeda, ya. Itu bisa kita lakukan. Durasi waktunya juga tidak perlu terlalu lama, ya 15 sampai 30 menit itu sudah mantap, itu sudah cukup, ya, untuk membantu kita dari beban stres, ya. Supaya ketika kita berolahraga Bapak Ibu Saudara, maka organ-organ tubuh kita ini yang tadinya terhimpit oleh pikiran yang kurang bagus, dia akan lepas, ya. Sehingga ada kelegaan, ada rasa fresh, ada rasa segar ketika tubuh mengeluarkan keringat, ya. Itu menolong kita untuk lepas dari stres, ya. Lalu selain itu, selain berolahraga, ya kita juga harus tetap menjaga asupan gizi
ya bagi tubuh kita. Ya kadang ketika orang stres itu akhirnya orang tidak selera makan. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga orang stres justru dia makannya banyak. Nah, ini juga persoalan. Dia melepaskan stresnya itu dengan makan-makan yang banyak-banyak sekali. Nah, ini akan bukan membuat stresnya hilang, tapi justru akan menimbulkan penyakit yang lain. Ada juga seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Karena dia stres, akhirnya dia makan semua. Nah, ini jadi masalah juga. Oleh karena itu, porsi makan kita harus atur. Ya. Kuantitas dan kualitas makanan yang kita konsumsi atau asupan-asupan yang kita butuhkan bagi tubuh, kita harus atur dengan baik. Supaya tidak menimbulkan penyakit yang baru bagi tubuh kita. Jadi, itu cara yang kedua mengatasi stres, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian yang ketiga yang perlu juga kita lakukan ketika kita stres ialah mengelola waktu untuk melakukan aktivitas yang menjadi hobi kita. Nah, ini dia nih, ya. Mengelola waktu, mengatur waktu untuk melakukan aktivitas yang menjadi hobi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang karena beban tugas, beban pekerjaan, ya, sehingga apa yang semula merupakan hobi dia terlewatkan karena terlalu fokus kepada pekerjaan. Sehingga hobi yang membantu dia tadi untuk bisa rileks, refresh, akhirnya hilang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengatur waktu, ya. Perlu mengatur waktu dengan baik supaya aktivitas hobi kita itu tetap kita lakukan. Misalnya bagi bapak-bapak hobinya mancing misalnya. Ya udah, hidupkan kembali hobi itu. Karena mungkin terlalu rutinnya bekerja, sangat begitu luar biasa tuntutan pekerjaan, sehingga akhirnya stres, maka hobi itu kembali dihidupkan lagi Bapak Ibu Saudara ya, khususnya bapak-bapak ya. Pergilah mancing atau lakukanlah hobinya, atau misalnya senang ke tempat-tempat wisata, lakukan. Supaya apa? Supaya kita mengalihkan perhatian kita dari beban-beban yang menindih kehidupan kita dengan melakukan hobi ya. Jadi dengan melakukan hobi kita maka akan membantu merelaksasi mindset kita, dan kita fokus kepada, dan kita tidak fokus lagi kepada hal-hal yang membuat kita stres ya. Jadi dengan mengerjakan hobi kita Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu merupakan usaha untuk merelaksasi ya cara pikir kita ya, fokus hidup kita ya. Ketika kita kembali menghidupkan hobi-hobi kita masing-masing, maka kita merefresh ya, membuat segar kembali pikiran kita ya. Itu cara yang ketiga Bapak Ibu Saudara untuk mengatasi stres dalam hidup ya. Karena memang khususnya di Jakarta ini tingkat beban hidup itu sangat tinggi sekali ya. Tuntutan orang bekerja itu sangat tinggi sekali sehingga orang itu stres tingkat tinggi. Belum lagi macetnya, belum lagi masalah-masalah sosial lainnya, itu tingkat stresnya tinggi. Nah, oleh karena itu, cara yang bisa kita tempuh untuk mengelola stres itu ialah menghidupkan kembali hobi. Ya, hobi. Ya, orang yang berduit, misalnya dia main golf, berolahraga, touring dan macam-macam ya. Itu tergantung sesuai dengan hobi masing-masing. Sehingga dengan demikian stres itu bisa kita atasi dengan benar Bapak Ibu Saudara. Itu cara yang ketiga ya, mengelola waktu untuk melakukan kegiatan, melakukan aktivitas yang menjadi hobi kita. Atau ibu-ibu misalnya, kalau stres ya hobinya misalnya mengurus bunga ya,
uruslah tanaman bunga di halaman misalnya, ya. Sehingga dengan memandang bunga yang warna-warni itu juga membuat pikiran ini, jiwanya menjadi segar, ya. Jadi perlu ada aktivitas hobi, atau mungkin yang suka merias atau suka jalan-jalan, ya silakan, itu perlu dilakukan. Atau traveling, atau suka belanja-belanja, silakan dilakukan, itu hobi, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu itu dilakukan supaya tingkat stres itu bisa dikelola dan kita menjadi pribadi yang sehat jiwa dan raga kita, ya. Nah, cara yang keempat Bapak Ibu Saudara untuk mengatasi stres yaitu berusahalah untuk selalu berpikir positif. Nah, ini dia, ya. Berusaha, berupaya supaya pikiran kita ini, mindset kita selalu positif. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, medan pertempuran dalam hidup kita ini ada pada pikiran, ya, ada pada pikiran. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal baik, hal-hal positif, hal-hal yang berguna. Ya, kalau sudah stres, diisi lagi dengan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak ada gunanya, ya tambah stres lah. Nah, oleh karena itu kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang nge-like live saya pada siang hari ini. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan mawar untuk Listra. Terima kasih, ya, untuk dukungannya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali, ya. Cara mengatasi stres dalam hidup yang keempat ini, ya, berusaha untuk memiliki cara pikir yang positif. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa mengisi bejana pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan positif. Ya, sekali lagi, dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, yang positif. Ya, kita isi bejana pikiran kita dengan baik, ya. Jangan sampai bejana pikiran kita sudah kalut, diisi lagi dengan racun, ya habis sudah. Nah, oleh karena itu penting sekali. Makanya dalam Bible, dalam Alkitab, ya, Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan dan berkata begini Bapak Ibu Saudara, saya bacakan untuk kita semua, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat bagus sekali firman Tuhan ini, ya. Bahwa kita dimotivasi ketika pikiran kita kacau, ya. Ketika pikiran kita nggak karuan-karuan gitu, ya. Maka kita harus cepat, kita harus sadar untuk mengisi kembali pikiran kita dengan hal-hal yang adil, yang mulia, ya, yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis. Pikirlah yang enak-enak gitu Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan pikir yang macam-macam, pikir saja yang enak-enak, ya. Yang positif, yang baik, yang enak didengar, pikirkanlah semuanya, ya. Kalau misalnya orang perlakukan kita tidak adil, jangan pikirkan perlakuan yang tidak adil itu, tetapi pikirkan hal yang adil, bahwa Tuhan adil bagi kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yaitu kita isi pikiran kita, ya, dengan cara demikian, maka bejana pikiran kita itu akan menjadi bersih, akan menjadi jernih, ya, sehingga kita bisa melihat hidup ini
secara proporsional. Ya, itu cara yang keempat. Berusaha untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, yang adil, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, ya, yang disebut kebajikan, itu kita isi pikiran kita dengan hal-hal itu. Dan pasti stres akan kabur dari jiwa kita, dari pikiran kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, 5 cara mengatasi stres dalam hidup. Yang terakhir, yang kelima, berusaha untuk berusaha untuk mengekspresikan perasaan kepada seseorang yang bisa dipercaya. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Di tengah-tengah perkembangan media sosial seperti sekarang ini, orang terlalu mudah sekali curhat di media sosial. Dia tulis di status media sosial, dia posting di status Facebook, di status WhatsApp, di status IG, dan media-media sosial lainnya. Itu sebenarnya kurang bermanfaat. Ketika kita punya masalah lalu kita curhat di media sosial, curhat di memposting di media sosial, sebenarnya itu kurang bermanfaat ya. Justru membuat banyak orang akan memberikan penafsiran yang macam-macam terkait dengan postingan kita di media sosial. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mengalami stres, jangan curhat di media sosial. Jangan bikin status di media sosial. Karena mungkin tujuanmu baik, tapi belum tentu bisa mendapatkan feedback yang baik juga. Tentu banyak orang akan punya persepsi macam-macam dengan curhatan kita di media sosial. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita lakukan di bagian kelima dari cara mengatasi stres ini, yaitu mengekspresikan perasaan kita kepada seseorang yang bisa dipercaya. Bisa kepada suami, bisa kepada istri. Ya, tapi jangan curhat kepada suami orang, jangan curhat kepada istri orang, nggak boleh. Itu akan berbahaya nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah, pertama curhatlah kepada orang yang tepat. Suami atau istri atau sahabat, ya, sahabat yang bisa dipercaya, atau kepada pendeta, pada rohaniawan yang kita percaya. Lalu kita ungkapkan perasaan kita, ungkapkan kegalauan kita, ungkapkan apa masalah yang sedang kita alami. Ya, tentu ketika kita datang kepada orang yang tepat, maka kita akan mendapatkan nasihat yang tepat. Ketika kita datang pada orang yang benar, maka kita akan mendapatkan bimbingan, tuntunan yang benar juga. Paling tidak kalau misalnya datang kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, atau kepada ustadz, kepada rohaniawan, paling tidak dia akan mendengarkan curhatan kita dan dia akan mendoakan kita. Dan doa dia itu memberikan dukungan moral bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sembarang curhat-curhat ya. Jangan sembarang, tapi curhatlah pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat. Nah, ini dia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, curhatlah pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan kepada orang yang tepat. Jangan salah. Nah, oleh karena itu, cara yang kelima ini sangat penting sekali. Ya, ketika kita terbuka kepada orang yang kita percayai, maka menurut penelitian psikologi, pada saat kita mencurhatkan masalah kita, maka 50% masalah kita itu sudah selesai. Kita sudah dapatkan jawaban. Jadi pada saat kita baru menyampaikan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, perasaan kita kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, maka menurut penelitian psikologi,
50% masalah kita itu sudah bisa teratasi. Nah, ini luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu curhat di media sosial, nggak ada dampak yang lebih, ya. Justru akan membuat image kita kepada orang lain itu menjadi buruk atau menjadi jelek. Nah, karenanya cara yang kelima ini untuk mengatasi stres, yaitu berusahalah untuk mengekspresikan, menyatakan, mengungkapkan perasaan kita kepada seseorang yang bisa kita percayai. Sahabat dekat kita, ya, bisa kita ajak untuk curhat, ya. Mendengarkan curhatan kita itu sesuatu yang sangat bagus, ya. Atau datang kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, kepada ustadz, ungkapkanlah perasaan apa yang kita alami, ya. Dengan demikian maka kestabilan psikologi kita, mentalitas kita juga akan bagus, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi keterbukaan kepada orang yang tepat dan di waktu yang tepat akan membantu kita mengalami kondisi psikologis yang stabil dan sehat. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara, ya. Saya baca ulang lagi. Keterbukaan kepada orang yang tepat dan di waktu yang tepat akan membantu kita mengalami kondisi psikologis yang stabil dan sehat. Dengan begitu, maka stres akan hilang, ya, dan kita akan mendapatkan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, ya. Paling tidak konflik batin itu bisa hilang dan kita mendapatkan dukungan, mendapatkan bantuan yang kita perlukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan berbagi atau bercerita atau curhat kepada orang yang kita percayai, maka 50% masalah kita sudah bisa teratasi. Jadi sangat penting bagi kita untuk bisa berbagi cerita atau sharing life dengan orang lain ketika mengalami stres dalam hidup. Jangan dipendam, Bapak Ibu Saudara, ya. Sesuatu yang dipendam itu akan menimbulkan penyakit, ya. Jadi sesuatu yang disimpan terus-menerus, tidak diekspresikan, tidak diungkapkan, tidak dinyatakan, itu akan menimbulkan penyakit baru. Ya, misalnya sakit gangguan pencernaan, lalu asam lambung akan naik. Ya, kalau dipendam itu akan menimbulkan masalah, ya, masalah kesehatan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan stres itu menguasai kita, tapi biarkan kita yang menguasai stres. Kelola batin kita, istilah agim itu manajemen kolbu, ya, manajemen kolbu. Jadi mengelola batin kita itu, mengelola perasaan kita, ya, itu sangat penting sekali di tengah-tengah situasi dan kondisi hidup yang semakin sulit, semakin sukar, ya. Berat sekali tantangan yang kita hadapi. Beban-beban hidup yang perlu kita pikul makin hari makin berat. Nah, oleh karena itu kita butuh sokongan, kita butuh dukungan dari orang-orang terdekat, orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang akan mensupport kita sehingga kita tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, tidak bersungut-sungut dalam hidup, ya. Paling tidak kita mendapatkan petunjuk-petunjuk, ya, seperti sekarang ini. Saya bisa membantu Bapak Ibu Saudara dengan memberikan 5 cara mengatasi stres dalam hidup. Nah, kiranya 5 cara ini akan menjadi bermanfaat kalau kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Saya sudah mengaplikasikan, walaupun saya pendeta, saya hamba Tuhan, ya, tapi stres tetap ada, ya. Tidak bebas dari stres. Walaupun hamba Tuhan, walaupun pendeta, walaupun ustadz, dia juga manusia, ya, masih juga bisa mengalami stres dalam hidup. Nah, karena itu 5 poin ini
sudah saya aplikasikan dalam kehidupan saya secara pribadi. Itu sebabnya karena 5 hal ini sangat bermanfaat bagi saya, makanya saya berbagi kepada Bapak Ibu Saudara. Semoga apa yang saya share, apa yang saya bagikan ya pada kesempatan ini, 5 cara mengatasi stres dalam hidup, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti bergabung di live saya pada kesempatan pagi ini, boleh bermanfaat. Ya mungkin saat ini Bapak Ibu fine-fine saja, happy, senang. Mungkin satu saat Bapak Ibu ada pada posisi stres, maka 5 poin ini akan membantu Bapak Ibu Saudara dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan. Terima kasih untuk love-nya, terima kasih untuk like-nya Bapak Ibu Saudara ya. Dan terima kasih juga sudah bergabung dalam live saya pada kesempatan ini. Dan terima kasih yang sudah dengan senang hati memberikan mawar. Terima kasih ya. Saya berdoa kiranya Tuhan yang membalas apa yang telah diberikan dalam kesempatan ini ya. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian live saya pada kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu Saudara ya. Sampai bertemu dalam program selanjutnya. Selalu bersama Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.